Pertempuran masih berlanjut. Iblis ada di mana-mana. Pasukan Long Hao Chen dan pasukan Li Xin bertarung bersama untuk melawan. Leng Xiao dan Long Hao Chen masih menjaga Yu Ye yang sedang mencoba untuk mengeluarkan mantra terlarang. Sebagai kapten tim, Long Hao Chen sangat memperhatikan rekan-rekannya, mengatur strategi pertempuran sesuai dengan perintahnya. Baik itu anggota pemburu iblis pertama maupun anggota pasukan keempat, mereka mematuhi perintah ini tanpa ada yang keberatan. Dengan kekuatan individu dari Long Hao Chen, selain Chai tidak ada yang bisa menandingi di antara anggota lain. Meskipun dia masih sangat muda, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar pantas menjadi kapten di dalam tim. Dari atap gerbong, Leng Xiao juga mengamati Long Hao Chen. Kematian 12 iblis burung memberinya banyak pertanyaan di dalam pikirannya. Siapa pemuda itu? Sejak kapan ada orang seperti itu di dalam rombongan ini? Apakah dia benar-benar hanya di langkah kelima? Dan jenis apa binatang ajaib berkepala 3 itu? Mengapa dia membuatku berdebar seperti ini? Tampaknya perasaan ini berasal dari aliran darahku. Tapi itu tidak mungkin. Garis keturunanku sudah menjadi yang paling mulia yang pernah ada. Bahkan garis keturunan dari manusia yang paling kuat tidak mungkin melampauiku. Pertanyaan ini terus-menerus mengisi pikiran Leng Xiao. Di sisi lain, Yu Ye masih duduk diam di atap gerbong. Matanya masih penuh dengan perhatian, memperhatikan gulungan yang melayang di depannya. Desisan panjang bergema di langit, dan segera petir emas tiba-tiba melesat entah dari mana, langsung menyerang ke arah Yu Ye. Melihat itu, Leng Xiao sangat kaget. Tubuhnya berkedip. Dia memblokir serangan yang dimaksudkan untuk Yu Ye. Pada tongkatnya, cahaya berwarna darah mengambil bentuk perisai, menangkis sinar cahaya kemasan yang tiba-tiba. Dengan suara gemuruh yang keras, ular berwarna keemasan tersebar di mana-mana dan perisai Leng Xiao hancur berkeping-keping. Bahkan tubuhnya terkena petir emas itu membuatnya hampir jatuh dari atap. Di udara, sosok emas menukik ke bawah seperti badai. Itu merupakan iblis burung, dan yang cukup menakutkan pada saat itu, seluruh tubuhnya memiliki warna emas yang berkilauan, dan tombak di tangannya juga berbentuk petir keemasan. Tingginya sekitar 2 meter. Dia juga memiliki sepasang sayap emas di punggungnya, diisi dengan petir emas yang menyilaukan. Iblis burung ini menukik dengan cepat ke arah Leng Xiao. Iblis burung emas merupakan pemimpin dari klan iblis burung. Setidaknya dia berada di puncak langkah ke-7. Melihat itu, Leng Xiao berteriak dengan keras. Dan tiba-tiba kilatan merah yang mendominasi segera meletus dari tubuhnya. Ketika iblis burung emas melihat lapisan merah itu, dia segera berhenti di udara dan menatapnya dengan tatapan bingung. Leng Xiao juga menjadi berbeda. Sosoknya yang berapi-api bertambah besar. Dan segera sisik hitam muncul menutupi seluruh tubuhnya, mengeluarkan aura yang menakutkan yang berasal dari garis keturunannya. Iblis burung rendahan, kamu berani bertindak melawanku. Kamu pasti sudah lelah untuk hidup. Teriak Leng Xiao dengan sangat berani. Di sisi lain, iblis burung emas menjawab tanpa rasa takut. Manusia tercela yang berani menyamar sebagai keturunan ras naga iblis, pergilah ke neraka. Saat dia mengatakan ini, dia mempercepat lebih jauh, menyerang langsung ke arah Leng Xiao. Di sisi lain, Leng Xiao juga bersiap. Dia mengarahkan semua kekuatannya, maju ke depan untuk menghadapi iblis tersebut. Pada saat yang sama, Leng Xiao menghadapi masalah itu. Di bawah, Long Hao Chen juga menghadapi musuh yang kuat. Iblis berserker yang aneh, yang seluruhnya tertutup sisik merah, bergegas ke depan dan meluncurkan serangan. Dalam sekejap, ledakan terdengar. Dan dalam ledakan itu, Long Hao Chen didorong mundur 3 langkah. Dia hampir tidak bisa menahan serangan ini. Kekuatan iblis berserker ini jelas sudah pada di langkah ke-7. Kekuatan penetrasi serangannya sangat kuat. Dan bahkan dengan efek tambahan dari perlindungan roh suci, perisai Long Hao Chen menerima kerusakan serius. Pada saat ini,
Leng Xiao dan iblis burung emas sudah bertabrakan di udara. Dengan suara tabrakan yang keras, tubuh Leng Xiao jatuh menghantam atap kereta dengan keras. Yu Ye yang berada di atap gerbong sedikit terguncang oleh tabrakan itu. Jelas dia sudah mencapai bagian paling penting dari mantra. Tampaknya itu hampir berhasil. Di sisi lain, iblis burung emas tidak mengejar Leng Xiao yang sudah jatuh. Tetapi dia bersiap untuk meluncurkan serangan langsung ke arah Yu Ye. Dengan tombak di tangannya yang mengarah ke depan, dia melesat menciptakan riak di udara dan meledak dengan suara ledakan seperti petir. Melihat itu, wajah Leng Xiao tampak pucat, dan tubuhnya sudah mati rasa akibat benturan. Dan dia tidak akan pernah berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan Yu Ye lagi. Keputusasaan sudah muncul di matanya yang berwarna darah. Tepat pada saat kritis ini, cahaya putih muncul dari bawah. Itu langsung mengenai tubuh iblis burung emas. Adegan aneh tiba-tiba terjadi. Serangan iblis burung emas berubah arah, dan itu tepatnya langsung ke arah Long Hao Chen. Benar, itu merupakan kemampuan dari Tungku Roh Long Hao Chen. Tujuannya saat ini untuk melindungi Yu Ye. Melihat Yu Ye dalam bahaya, bagaimana bisa Long Hao Chen tidak bertindak? Selain itu, satu-satunya kesempatan mereka untuk tetap bertahan hidup terletak di tangan Yu Ye. Jadi tidak peduli apa, Long Hao Chen pasti tidak akan mengizinkan iblis burung emas ini untuk membunuh Yu Ye. Hanya jika mantra terlarang ini benar-benar selesai, akankah mereka memiliki harapan untuk membalikkan keadaan? Untuk alasan ini, terlepas dari berapa banyak tekanan yang harus dihadapi Long Hao Chen, dia memanfaatkan kesempatan ini untuk rekan-rekannya dan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Kembali dalam pertempuran, cahaya putih yang berasal dari Tungku Roh Long Hao Chen langsung menarik iblis burung emas. Di belakangnya, cahaya ungu yang sangat besar muncul dan bergabung dengan tubuh Long Hao Chen. Sekali lagi, Long Hao Chen dan Hao Ye melakukan kemampuan fusi. Ditambah peri cahaya Yating terus mendukung di bahu Long Hao Chen. Saat ini, Long Hao Chen melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan kesempatan terakhir ini untuk menyelamatkan teman-temannya. Detik berikutnya, tepat setelah meluncurkan perisai, dia mengeluarkan pedang teratai cahaya biru. Pancaran cahaya biru dan emas bercampur menjadi satu. Itu langsung membentuk kerucut bermata tajam, siap untuk menyambut serangan habis-habisan dari iblis burung emas. Dalam sekejap, kedua serangan bertemu, dan ledakan yang sangat besar terjadi. Long Hao Chen benar-benar terguncang. Darah keluar dari hidungnya saat dia didorong mundur melesat dengan cepat dari langit. Tepat pada saat itu, tubuh semua anggota pasukan pemburu iblis pertama menyala dengan simbol emas muncul di dada semua orang. Cai Er, Han Yu, Sima Xian, Wang Yuanyuan, Chen Yinger, dan Lin Xin mengerang kesakitan pada saat bersama. Ini merupakan efek dari jimat rantai jiwa yang diberikan Chen Jidian saat itu. Saat ini, arah di mana Long Hao Chen dikirim terbang itu mengarah pada iblis berserker. Dengan memanfaatkan situasi tersebut, Long Hao Chen mengarahkan pedang teratai cahaya biru tepat di dada iblis berserker. Kekuatan luar biasa dari pukulan ini pecah seketika. Itu membuat iblis berserker mengalami luka yang parah, dan itu juga membunuhnya pada saat bersamaan. Pukulan ini telah disiapkan oleh Long Hao Chen untuk beberapa waktu. Selain itu juga berisi semua kekuatannya sekaligus. Dengan kemampuan fusi Hao Ye dan juga dukungan Yating, kekuatan Long Hao Chen sementara naik di langkah ke-6. Saat ini, Long Hao Chen berdiri kokoh sekali lagi. Tubuhnya bergoyang dan pandangannya menatap ke arah atas gerbong. Dia sudah melakukan yang terbaik dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyingkirkan iblis berserker serta mengusir iblis burung emas. Dia telah berhasil membeli waktu untuk teman-temannya dan juga Yu Ye. Pada saat ini, Cai Er melompat ke atas gerbong, membentuk kilau emas gelap yang naik ke langit. Niat membunuh mengalir dari dirinya dan bahkan menyebabkan iblis burung emas merasa terancam. Namun, iblis burung emas yang sudah kehilangan senjatanya
tidak peduli dengan aura yang dilepaskan Chai Er. Dia segera melesat dan menyerang ke arah Yuye sekali lagi. Melihat itu, Chai Er segera bergerak. Sebagai seorang asasin, Chai Er memiliki kelebihan ketangkasan, kecepatan, dan juga serangan yang mematikan. Saat ini, dia mencoba menggunakan semua kelebihan itu untuk menyerang iblis burung emas. Namun, itu semua masih tidak bisa menghentikannya. Iblis ini terlalu kuat. Meskipun diserang berkali-kali, dia masih bisa menahannya, dan sekarang cakar tajam iblis burung emas hendak mengenai tubuh Yuye. Tepat pada saat ini, cahaya putih kembali mengenai tubuhnya, dan itu membuat serangannya berhenti secara tiba-tiba. Tepat sekali, itu kemampuan Tungkuroh dari Long Hao Chen. Dengan energi yang tersisa, dia melepaskan kemampuan tersebut. Di sisi lain, Chai Er tidak ingin membuang kesempatan. Melihat iblis burung emas berhenti, dia segera mengeluarkan belati samsara dengan niat membunuh yang lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian dia menusukkan dengan keras, menembus tubuh iblis burung emas. Terlepas dari kekuatan pertahanan iblis itu yang kuat, pukulan ini secara tak terduga berhasil untuk menembusnya. Mengandalkan Tungkuroh Samsara sebagai dukungan, melepaskan kekuatan penuh belati samsara, kekuatan serangan ini benar-benar menakutkan. Di sisi lain, Long Hao Chen mengungkapkan ekspresi yang puas. Setelah menggunakan energi yang tersisa, saat ini energinya sudah benar-benar habis. Secara perlahan, tubuh Long Hao Chen akhirnya jatuh ke tanah. Dengan kilatan cahaya ungu, perpaduan itu berakhir, dan Hao Ye muncul setelah itu, memisahkan dirinya dari Long Hao Chen. Peri cahaya Yating juga segera kembali masuk ke dada Long Hao Chen. Tidak menunggu lama, seketika pancaran cahaya putih menyelimuti tubuh Long Hao Chen dan Hao Ye. Itu merupakan kemampuan penyembuhan Hanju. Bukan hanya Long Hao Chen dan Hao Ye, tetapi mencakup semua anggota pemburu iblis. Dengan efek penyembuhan ini, semua orang merasakan sensasi yang nyaman. Itu juga membangunkan kembali Long Hao Chen. Pada saat ini, mantra terlarang yang mengerikan semua orang sudah menunggu lama akhirnya sekarang diaktifkan. Dengan satu suara menyikat satu demi satu, gulungan itu melayang ke atas, dan bulan ungu yang melayang di atas kepala Yuye tiba-tiba melesat ke atas. Di langit, bulan ini tiba-tiba membesar beberapa kali lipat dan berubah menjadi pilar raksasa. Pilar itu membesar menyelimuti seluruh rombongan. Seolah-olah sebuah bulan besar telah jatuh ke bumi, dan setiap iblis yang disentuhnya langsung terhenti di bawah cahaya dari bulan itu. Mereka berubah menjadi pahatan ungu yang sama sekali tidak bergerak. Sedangkan sosok Yuye tiba-tiba berkedip. Pada saat sihir gulungan itu dilepaskan, dia telah menghilang seluruhnya. Di dalam pilar, sosok yang sangat besar secara bertahap muncul. Dan saat ini, itu tidak hanya menakut-nakuti pasukan iblis, tetapi juga membuat takut Long Hao Chen dan teman-temannya. Apa pilar cahaya yang sangat besar ini? Meskipun itu tidak menyebabkan kerugian langsung bagi mereka, mereka semua mengenalinya. Ini jelas pilar Dewa Iblis. Bahkan jika itu hanya proyeksi pilar Dewa Iblis, aura yang dipancarkan darinya memang nyata. Sejauh yang Long Hao Chen rasakan, aura dari pilar Dewa Iblis ini sedikit lebih lemah dari pilar Kaisar Iblis Feng Shui, dan jauh lebih besar daripada 3 Dewa Iblis lainnya yang dia temui. Apakah itu efek dari mantra terlarang? Mantra yang mengarah ke pemanggilan pilar Dewa Iblis. Mungkinkah Yuye benar-benar memanggil Dewa Iblis? Dengan cepat, Long Hao Chen mendapat jawaban untuk pertanyaan ini. Mantra terlarang Yuye tidak memanggil Dewa Iblis sungguhan. Itu hanya proyeksi Dewa Iblis. Dia sangat yakin, karena sosok besar yang muncul secara bertahap menjadi semakin berbeda. Dan ternyata itu adalah Yuye sendiri. Saat ini dia dengan tenang melayang di udara. Dia berkata dengan sangat dingin, untuk mencemarkan kelompok pedagang Yue dengan cara yang begitu tercela, kalian akan menderita hukuman Yue. Suara ini penuh dengan aura yang menindas. Setelah itu, bulan turun dari langit dan melayang di dekat tanah.
Seketika itu menyebar seperti samudra ungu. Bulan ungu membesar dan memurnikan segalanya. Pasukan ribuan iblis lenyap begitu saja. Di sisi lain, suara Luxi agak gemetar dan matanya jelas dipenuhi dengan ketakutan. Bukankah ini Dewa Iblis Bulan Agares? Dewa Iblis Bulan Agares merupakan peringkat kedua dari 72 Dewa Iblis. Keberadaan yang paling kuat selain Kaisar Dewa Iblis. Kemampuannya dalam bidang sihir, dan dapat dikatakan dia adalah pengguna sihir kegelapan paling kuat di zaman sekarang. Semua orang di kelompok Long Hao Chen saat ini merasa sangat terpesona. Dalam kilauan cahaya bulan yang bersinar, mereka bisa melihat pasukan iblis ganas yang jauh menghilang dengan kecepatan tinggi. Cepat, singkirkan iblis-iblis ini. Suara dingin terdengar, itu datang dari Yuye. Sama seperti yang dipikirkan kelompok Long Hao Chen, jangkauan mantra terlarang hanya mencakup daerah tertentu. Di luar jangkauan ini, mantra terlarang hanya memiliki efek membatasi. Tanpa menunggu lama, kelompok ini segera menyerang ke depan. Di bawah efek dari mantra terlarang, iblis-iblis ini tidak bisa melakukan perlawanan. Itu seperti hanya menunggu untuk dibantai. Setelah pembantaian yang memuaskan ini, semua orang merasa sangat senang. Tidak hanya membalaskan dendam terhadap iblis, mereka juga mendapatkan banyak poin kontribusi. Itu seperti menemukan sebuah harta karun. Setelah semua pasukan iblis dimusnahkan, bulan besar berwarna ungu itu dengan cepat menghilang. Semua kemegahannya sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah lingkaran cahaya yang lebar. Leng Xiao, kendarai gerbongnya. Semuanya kita harus bergerak. Sudah waktunya untuk keluar dari sini. Sosok Yuye muncul sekali lagi di atap kereta. Saat ini wajahnya sangat pucat, dan tampak jejak darah menetes dari mulutnya. Mendengar itu, Leng Xiao segera bertindak, kemudian menyalurkan perintah ini kepada semua rombongan. Tidak semua orang masuk ke dalam gerbong, terutama para penjaga rombongan berada di luar gerbong. Long Hao Chen juga tidak masuk ke dalam. Saat ini, dengan menunggangi Hao Ye, dia bergerak mengikuti di samping gerbong. Di malam yang berdarah ini, mereka bahkan tidak bisa memperhatikan arah yang mereka tuju. Itu karena prioritas utama mereka adalah melarikan diri. Saat ini, Yuye bersandar pada Leng Xiao, memandang Long Hao Chen yang menunggangi Hao Ye. Memandang Long Hao Chen yang sedang menunggangi Hao Ye. Leng Xiao bertanya dengan suara rendah penuh kebencian. "Kakak, apakah kamu orang yang mengundang mereka sebagai penjaga?" Mendengar itu, Yuye menggelengkan kepalanya, tetapi dia mengungkapkan ekspresi yang kompleks. Bahaya telah dilewati, dan sekarang rombongan pedagang Yue kembali melanjutkan perjalanan. Sampai di sini dulu episode kali ini. Tunggu episode selanjutnya dan sampai jumpa.